Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menampilkan materi dari kelompok 5. Objek pengawasan Karsipan tahun 2019. Tahun 2019, Andri melaksanakan pengawasan terhadap 93 pencipta arsip tingkat pusat yang terbagi dalam 3 kelompok, yaitu 1. Lembaga tinggi negara, lembaga setingkat kementerian, lembaga non-struktural, dan lembaga penyiaran publik sebanyak 31 instansi sebagai berikut: Badan Amil Zakat Nasional, Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengelola Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura, Badan Penguasaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang. Dua lembaga pemerintah non-kementerian sebanyak 28 instansi sebagai berikut: A. Arsip Nasional Republik Indonesia, B. Badan Ekonomi Kreatif, C. Badan Informasi Geospasial, D. Badan Intelijen Negara, E. Badan Keamanan Laut, F. Badan Kepegawaian Negara, G. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. 3. Kementerian sebanyak 34 instansi sebagai berikut: A. Kementerian Sekretariat Negara, B. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, C. Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, D. Kementerian Pertanian Republik Indonesia, E. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Hasil pengawasan Karsipan pada lembaga tinggi negara, lembaga negara setingkat kementerian, lembaga non-struktural, dan lembaga penyiaran republik. Pengawasan Karsipan pada tahun 2019 terhadap 31 instansi dilaksanakan dalam bentuk audit Karsipan karena baru pertama kali dilaksanakan pada kelompok lembaga atau instansi tersebut. Adapun gambaran umum hasil pengawasan Karsipan pada kelompok instansi berdasarkan aspek-aspek pengawasan adalah sebagai berikut: itu aspek ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan bidang Karsipan dalam penetapan kebijakan Karsipan. Masih temuan yang dijumpai terkait dengan kebijakan Karsipan pada kelompok instansi ini adalah masih terdapat kebijakan yang dasar peraturan pembentukannya dan materi muatannya belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Karsipan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Karsipan dan Peraturan Kepala Andri. Aspek pengelolaan arsip inaktif. Audit Karsipan pada aspek pengelolaan arsip inaktif merupakan audit terhadap kegiatan pengelolaan arsip inaktif yang dilaksanakan oleh unit Karsipan pada instansi. Kegiatan ini menilai efektivitas pengelolaan arsip inaktif yang terdapat pada unit Karsipan, meliputi kegiatan penataan arsip inaktif dan penyusunan daftar arsip inaktif. 4. Aspek penyusutan arsip. Audit Karsipan pada aspek penyusutan arsip adalah audit terhadap kegiatan pemindahan arsip inaktif, pemusnahan arsip, dan penyerahan arsip statis. Aspek sumber daya manusia Karsipan. Audit Karsipan pada aspek sumber daya manusia Karsipan adalah audit yang dilaksanakan terhadap kompetensi, tugas, dan tanggung jawab pejabat struktural, arsiparis, dan pengelola arsip.
Temuan terkait sumber daya manusia kearsipan pada kelompok instansi adalah masih terdapat 3 instansi yang belum terdapat pejabat struktural bidang kearsipan. B. Masih terdapat 19 instansi yang belum memiliki arsiparis. C. Masih terdapat 7 instansi yang belum memiliki pengelola arsip. 6. Aspek kelembagaan audit kearsipan pada aspek kelembagaan adalah audit terhadap pembentukan, kedudukan hukum, dan pelaksanaan tugas unit kearsipan pada instansi. Kelembagaan pada kelompok instansi adalah sebagai berikut. A. Dari 31 instansi yang diaudit, 18 telah membentuk organisasi kearsipan dengan peraturan pimpinan lembaga. B. Masih terdapat instansi yang belum melaksanakan fungsi unit kearsipan sebagaimana mestinya, antara lain 1. Fungsi pengolahan arsip dan penyajian arsip menjadi informasi dalam kerangka Sistem Informasi Kearsipan Nasional atau SIKN dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional JIKN. 2. Pengolahan arsip terjaga. 3. Pengolahan arsip vital. 4. Penyusutan arsip. C. Hasil pengawasan kearsipan pada lembaga pemerintah non-kementerian. Pengawasan kearsipan tahun 2019 pada lembaga pemerintah non-kementerian atau LPNK dilaksanakan dalam bentuk monitoring tindak lanjut hasil pengawasan kearsipan yang telah dilaksanakan pada tahun 2017. Dalam proses monitoring terdapat ditentukan tingkat perkembangan tindak lanjut yang dilaksanakan oleh staf LPNK. Adapun tingkat perkembangan dibedakan menjadi 4, yaitu A. Level 0 yaitu tidak ada tindak lanjut. B. Level 1 yaitu tahap perencanaan atau persiapan. C. Level 2 yaitu dalam proses pelaksanaan. D. Level 3 yaitu selesai atau sesuai rekomendasi. Adapun perkembangan penyusunan dan penetapan kebijakan, khususnya kebijakan dasar penyelenggaraan kearsipan sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut. A. Seluruh LPNK telah menetapkan kebijakan terkait tata naskah dinas di lingkungannya. B. Terdapat peningkatan jumlah LPNK yang telah menetapkan kebijakan klasifikasi arsip itu menjadi 24 LPNK dari sebelumnya sebanyak 20 LPNK sehingga 4 tersisa. C. Terdapat peningkatan jumlah LPNK yang telah menetapkan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis, yaitu menjadi sebanyak 16 LPNK dari sebelumnya hanya terdapat 8 LPNK. D. Hanya tersisa 2 LPNK yang sama sekali belum menetapkan kebijakan terkait JRA baik fasilitatif maupun substantif. E. Terdapat peningkatan jumlah kementerian yang telah kebijakan pengelolaan arsip vital yaitu menjadi sebanyak 17 LPNK. Dua aspek program kearsipan. Monitoring tindak lanjut hasil pengawasan kearsipan pada aspek program kearsipan dilaksanakan berdasarkan program kerja tahun anggaran 2018 sampai dengan 2019. Sudah terdapat perkembangan yang cukup baik terkait dengan pendanaan kegiatan kearsipan untuk menindaklanjuti hasil pengawasan kearsipan pada tahun sebelumnya. 3. Aspek pengolahan arsip inaktif. Monitoring tindak lanjut hasil pengawasan kearsipan pada aspek pengolahan inaktif adalah untuk menilai perkembangan setiap objek pengawasan terkait efektivitas pengolahan arsip inaktif yang telah dipindahkan dari unit pengolah atau unit kerja ke unit kearsipan. 4. Aspek penyusutan arsip. Monitoring tindak lanjut hasil pengawasan kearsipan pada aspek penyusutan arsip untuk menilai perkembangan kegiatan penyusutan arsip pada masing-masing LPNK. 5. Aspek sumber daya manusia kearsipan. Monitoring tindak lanjut hasil pengawasan kearsipan pada aspek sumber daya manusia atau SDM kearsipan untuk menilai perkembangan pemenuhan jumlah, kompetensi, tugas dan tanggung jawab pejabat struktural, arsiparis dan pengelola arsip.
6. Ke aspek kelembagaan, monitoring tindak lanjut hasil pengawasan kearsipan pada aspek kelembagaan adalah untuk menilai perkembangan pelaksanaan pembentukan, kedudukan, hukum dan pelaksanaan tugas unit kearsipan di lingkungan LPNK. 7. Aspek prasarana dan sarana kearsipan, monitoring tindak lanjut hasil pengawasan kearsipan pada aspek prasarana dan sarana kearsipan untuk menilai perkembangan ketersediaan, fungsionalitas dan fasilitas sarana dan prasarana kearsipan. Hasil pengawasan kearsipan pada aspek prasarana dan sarana kearsipan dapat disampaikan sebagai berikut. A. Terdapat 23 LPNK yang telah menyediakan gedung rekor center meskipun belum seluruhnya memenuhi standar peraturan yang berlaku. D. Hasil pengawasan kearsipan pada kementerian. Pengawasan kearsipan terhadap kementerian tahun 2019 dilaksanakan dalam bentuk monitoring tindak lanjut hasil pengawasan kearsipan yang telah dilaksanakan pada tahun 2016 dan tahun 2018. Baiklah, itu saja yang saya dapat sampaikan. Kesimpulannya, 1. Lembaga tinggi negara, lembaga non-struktural, dan lembaga penyiaran publik secara umum pada kategori D sangat kurang, yaitu sebanyak 32%. Namun demikian, telah terdapat instansi yang berada pada kategori A sangat memuaskan. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut. Presentasi nilai hasil pengawasan kearsipan pada LN, LNS, dan LPP tahun 2019. A sangat memuaskan, AA sangat memuaskan, A memuaskan, B sangat baik, B baik, C cukup, C kurang, D sangat kurang. 2. Lembaga pemerintahan dan kementerian secara umum pada kondisi A sangat memuaskan, yaitu sebanyak 29%. Namun demikian, masih terdapat LPNK yang kondisi penyelenggaraan kearsipannya masih pada kategori D, sangat kurang. Baiklah, itu saja. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.